two state solution itu dari dulu ya, dari Pak Karno juga udah masih gitu kan. Menyampaikan itu ya. Menyampaikan itu. Kalau mau mengakui Israel itu baru kali ini. Baru eranya Pak Prabowo. Ya. Cuman kan adil kan. Dia bilang ya, Indonesia akan mengakui Israel Kalau Palestina diakui oleh Israel. Ya, itu adil menurut saya. Ini ada pertanyaan menarik dari anak saya sebenarnya nanya. Itu kan di Palestina itu ada pemerintahan. Iya. Mahmud Abbas. Nah, pertanyaannya sebenarnya tuh statusnya tuh itu negara, pemerintahan. Terus dia posisinya ada di mana? Apakah dia ada hancur juga kayak Gaza atau itu daerah yang aman nggak diserang sama Israel? Statusnya otoritas kan, Authority of Palestine. Jadi statusnya hanya otoritas. Statusnya itu kalau versinya Barat ya itu statusnya ya otoritas saja. Kalau statusnya bagi negara yang mengakui Palestina itu adalah pemerintah gitu. Tetapi yang menjadi dilema itu pada Palestina saat ini itu tidak memiliki pemimpin setangguh Yasir Arafat yang mampu mempersatukan Palestina itu kan. Karena kan selama ini kan istilahnya Palestina itu terpecah jadi dua kan antara Hamas itu kan, Hamas yang ada di Gaza, kemudian si pemerintahannya Mahmud Abbas yang ada di tepi barat. Penyatuan antara kedua elemen antara Hamas dengan PLO itu kan suatu hal yang sangat sulit gitu kan, karena Hamas juga di-backingin oleh Iran, kemudian istilahnya otoritas Palestina itu di-backing oleh Israel ya, di-backing Israel sama Amerika. Jadi tidak ada persatuan di antara rakyat Palestina itu yang menjadi istilahnya next step setelah pengakuan itu menjadi tanda tanya besar. Padahal ketika itu ada persatuan pemerintahan Palestina yang solid, rakyatnya solid, rakyatnya bersatu, maka itu akan mudah sebenarnya itu dari dalamnya itu loh. Harusnya memulainya itu ya memperkuat itu persatuan di dalamnya. Tapi di tepi barat tempatnya Mahmud Abbas itu nggak diserang ya? Rumah sakit aman, sekolah aman. Itu kan tapi kan dikuasai, dijajah Israel. Dijajah Israel. Jadi kayak boneka sebenarnya ya? Iya, bukan hanya boneka, jadi rakyat ketiga gitu. Jadi itu kan mereka itu kemana-mana kan susah kan, ada pos pemeriksaan di mana-mana, tentara di mana-mana. Kemudian ketika melakukan perlawanan ya rumahnya akan digusur, ditembak mati dan banyak penembakan di situ. Bisa ada banyak pertanyaan, aksi. Kan Palestina ada tim sepak bolanya kan? Ya. Ada. Nah, mereka pulangnya kemana itu? Ke tepi barat. Tepi barat. Bukan ke Gaza ya? Bukan, jarang yang ke Gaza. Di tepi barat itu tapi banyak orang tren yang di situ itu mereka ini dui kewarganegaraan. Mereka banyak yang jadi warga Inggris, tapi mereka tetap punya akar di Palestina. Banyak harinya mereka ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan kita berikutnya, bagaimana posisi dan peran Indonesia? Nah, kemarin kan Pak Prabowo dengan heroik menguasai panggung, singa podium, dengan gebrakan meja yang sampai 8 kali itu, sesuai dengan angkanya Pak Prabowo yang disukai. Angka keramat ya. Dan dipuji oleh Donald Trump. Great job, gitu. You do a great job, gitu. Padahal itu nggak pakai kopi ya. Gimana pakai kopi? Mungkin bisa 18 tuh gebrakannya. Tapi kita harus mengakui apa yang disampaikan Pak Prabowo itu memang mengundang decak kagum banyak kepala negara. Apalagi ini pertama kali dia tampil di setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Nah, ide Pak Prabowo yang sebenarnya bukan ide baru juga, tapi disampaikan secara tegas kan ide satu tentang two state solution, satu lagi akan mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, kira-kira dua usulan itu memungkinkan atau tidak, Cak? Kalau two state solution itu dari dulu ya, dari Pak Karno juga udah masih gitu kan. Menyampaikan itu ya? Menyampaikan itu. Kalau mau mengakui Israel itu baru kali ini. Baru eranya Pak Prabowo. Cuman kan adil kan. Dia bilang ya, Indonesia akan mengakui Israel kalau Palestina diakui oleh Israel. Ya, itu adil menurut saya. Kalau kemudian konsep tadi mengirim pasukan perdamaian berapa? 200.000 ya? 200.000. Itu nanti lihat dulu mekanisme gimana.
lewat Dewan Keamanan PBB atau nyelonong ke sana sendiri, kan nggak mungkin nanti. Kalau lewat Dewan Keamanan PBB itu agak susah, Bang. Kenapa? Karena tadi ada pemegang hak veto tadi. Jangankan ngirim ke pasukan ke Palestina mau jadi anggota PBB aja susahnya minta ampun tuh. Syarat jadi anggota PBB itu satu, dapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Siapa pemegang Dewan Keamanan PBB? Amerika, Rusia, Cina, Prancis. Mereka punya veto. Kalau Amerika memveto, gue nggak mau. Nggak akan jadi. Tamat sudah kan, pilihan. Sama tadi kayak ngirim pasukan ke Gaza misalnya. Lewat Dewan Keamanan PBB di veto juga sia-sia juga. Tapi usulan itu kan juga perlu diapresiasi. Ya, yang penting sikapnya jelas lah ya. Jelas. Ada willing to-nya. Ada kemauan, ada niat. Keinginan, niat ya. Yang penting 200.000 itu benar-benar dikirim. Karena ada negara rencananya kirim 200.000 kuota. Ternyata dibikin 50-50. 50 dijual jadi bancakan. Nggak tahu negara mana tuh. Pokoknya ada aja. Makanya orang itu jangan dikasih tahu. Ke Timur Tengah juga lah gitu ya. Kita dipotong. Dijual ke travel gitu. Iya. Benar. Cak Andika gimana, Cak? Ya, apa yang diusulkan Prabowo itu sebenarnya hal yang pragmatis saja itu kan, karena dua pendekatannya kan dia pendekatan diplomatis kan, two state solution itu. Kemudian kalau pendekatan tentara itu kan pendekatan militer, karena kan tidak lepas dengan latar belakangnya Prabowo tersebut. Tetapi yang menjadi ini kan apakah suara Indonesia itu didengar gitu loh. Didengar sama Amerika, didengar sama Barat. Ya didengar mungkin didengar, tetapi kan cenderungnya akan diabaikan. Emangnya mungkin, siapa gitu loh. Emangnya lu siapa Mali gitu ya. Kontribusinya apa gitu loh. Kan kalau negara-negara Arab jelas ya punya uang. Mereka siap misalnya mau Gaza misalnya akan mendirikan two state solution, mereka siap menggelontarkan dana, ya kan, untuk rekonstruksi recovery Gaza gitu kan. Pemerintahan juga ada yang bayar, itu kan butuh dana. Nah kalau Indonesia besar. Kan satu dukungannya kirim pasukan, dua bisa kirim bantuan, tiga kirim dukungan secara politik, diplomatik, empat mengirim doa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan mungkin Pak Prabowo terinspirasi dari ada kisah kan ketika Nabi Musa akan dibakar ya. Musa dibakar kan ya. Takut salah. Nabi Ibrahim. Sorry. Ketika kalau Musa tongkat ya. Tongkat Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim mau dibakar. Kan ada burung pipit tuh yang melihat. Setelah itu burung pipit itu ngambil air dikit gitu dari kakinya, terus disiram ke apinya Nabi Musa. Terus aja begitu kan, apinya nggak mati. Terus ada cicak jahat ini ngomong, burung ngapain lu nyiram air pakai cuman sejumput gitu, nggak akan mati apinya. Si burung pipit ngomong gini, nggak masalah, nggak mati. Yang penting Allah menyaksikan usaha dan sikapku terhadap satu kezoliman gitu. Nah mungkin itu terinspirasi dari Pak Prabowo, bener ya Pak Prabowo ya, kira-kira sikapnya udah jelas lah itu ya. Tinggal kita tunggu realisasinya, dan memang ada yang bilang kemarin ya, konflik Palestina itu tergantung dari Amerika. Tergantung dari Amerika. Amerika mau gimana? Kalau Amerika masih kayak begini, itu akan selamanya, mungkin sampai kiamat sesuai dengan Quran kan. Akan sampai kiamat, akan begini-begini terus gitu. Dan Amerika juga lihat politik domestiknya juga. Kan isu Israel kan sangat dijual banget kan di domestik Amerika. Yang dijual sih juga Hamas ya. Mereka jual Hamas ke teroris apa gitu. Karena kan donasi orang-orang Yahudi itu miliarder semua kan. Tapi kan udah ada pergerakan yang berbeda di Amerika kan, dengan munculnya banyak petinggi-petinggi atau senator-senator yang mendukung Palestina kan. Tapi kan jumlahnya sangat terbatas juga. Tapi populer banget tuh.
Kalau populer gerakan tersebut populernya seperti ada demonstrasi Palestina di beberapa kampus, ya kan, mulai New York University, dan beberapa sampai Harvard dan lain sebagainya. Akhirnya Trump turun tangan kan sampai menghentikan dana dan lain sebagainya. Dan itu terbukti akhirnya sentimen-sentimen apa istilahnya pro Palestina kan agak meredup di kampus-kampus Amerika. Tapi menarik tadi, kenapa yang ngusulin ngirim pasukan ke Indonesia? Kenapa nggak negara-negara Arab yang deket Palestina? Karena penduduk Indonesia banyak. Lu kenapa, Cak? Ya, nggak tahu. Oh, nanya. Sikapnya Arab gimana? Kenapa mereka nggak aware sama tetangganya sendiri? Oke. Justru datang dari Indonesia. Muhammad bin Salman dulu. Kemarin gue kan haji dari dia. Coba diangkat kan ya? Udah nggak punya WA dia. Nggak ada WA-nya. Nggak ada. Justru kemarin usulan apa namanya? NATO-nya Arab yang diusul Qatar itu. Kok Qatar? Mana Turki? Qatar. Ya 6 negara itu. Iya. Itu menarik sebenarnya kalau mereka membentuk NATO-nya Arab. Itu fungsinya apa? Untuk keamanan? Iya. Jadi negara-negara Arab itu maunya kan mau bikin fakta pertahanan versi NATO kan. Setelah Qatar diserang Israel itu. Itu kalau dikonsepin untuk membela Gaza kan harusnya bisa kan. Tapi enggak ya? Batal kan, nggak tahu kenapa nggak ada yang sepakat. Ya tadi di awal sebenarnya mereka punya kepentingan juga, iya kan? Tapi Saudi sudah mengamankan diri dengan kerjasama dengan Pakistan, fakta pertahanan. Jadi payung nuklirnya sudah diamanin dulu. Main dua kaki dia. Main dua kaki. Bagaimanapun politik domestik itu mengamankan kekuasaan itu hal utama dan pertama. Ujung-ujungnya selamatin negara diri seperti itu. Selamatin diri sendiri dulu. Agak mengerikan. Tapi memang dari konflik Palestina yang kita hubungkan dengan negara-negara kaya di Arab itu, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata kekayaan, uang yang banyak itu tidak menjamin bahwa mereka punya sikap yang independen. Betul. Iya, betul. Itu hanya terjadi ada di sebuah negara di mana uang bisa menjadikan orang sebagai presiden atau wakil presiden. Itu ada di negara Nicaragua apa kalau nggak salah. Iya. Jadi orang yang berkuasa dengan kekayaan itu bisa mengubah segalanya. Tapi tidak terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu kekayaan duit banyak itu ternyata tidak berkuasa menghadapi situasi yang demikian. Buktinya nggak berani juga. Iya. Bukti main aman-aman aja ya. Main aman-aman aja. Itulah sebuah dongeng di negeri seberang. ini luar biasa juga nih berarti ya. Berarti apa ya? Kita terbuka lah bahwa memang konflik yang terjadi di Palestina, ya di Gaza ini ternyata faktornya juga banyak gitu. Dan terus kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa negara-negara sekitar juga tidak banyak yang melakukan tindakan gitu ya. Ya itu juga banyak faktor juga ternyata ya. Harapan kita jangan sampai tahun depan sidang umum PBB kembali, United Nations General Assembly itu hanya dijadikan jadi panggung sandiwara, menjadi panggung politik, panggung diplomasi, yang cuma sekedar untuk wah keren, wah gitu, cuma gitu-gitu doang. Paling nggak ada hasil ya? Ada hasilnya, jadi harus ada follow up setelah itu. Kalau nggak ada follow up, ya repot. Tapi saya nggak yakin bahwa itu akan terjadi karena begitu mereka kembali ke negara masing-masing, mereka udah mumet sama urusan domestik. Iya. Lebih mumet urusan dalam negeri kayaknya. Kayak kita aja di sini ngomongin negara orang, kita ketawa-tawa, begitu pulang, aduh gimana ya? Aduh, nggak ada makanan ini. Masih ada utang nih. Harus bayar cicilan. Pinjol gimana nih? Ayah, BPJS belum dibayar. Iya. Untung gajian hari ini. Yes, sedap. Oke, terima kasih Caimin, Mas Gaib, Mas Andika, Sobat Sindo. Demikian ya obrolan-obrolan kita di Sindoskop untuk minggu ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau pengen tahu lebih detail, Anda bisa klik di www.sindonews.com dan Anda bisa menyaksikan juga TV di Sindonews TV di MNC Vision dan teman-temannya. Dan Vision Plus. Dan Vision Plus tentunya. Yes. Ya. Terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.